Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Sapa Sosok hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Seperti biasa kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Saudara, antusiasme masyarakat khususnya anak muda dalam belajar bahasa asing tergolong tinggi. Hal ini tidak terlepas akan pentingnya menguasai berbagai bahasa khususnya bahasa Inggris untuk memudahkan berkomunikasi di kancah internasional. Begitu pula yang dilakukan oleh sejumlah anak muda dari salah satu kampus di Makassar yang aktif belajar berbagai bahasa internasional namun tanpa melupakan dan meninggalkan bahasa daerah sendiri. Bagaimana untuk melatih mereka? Hal ini kita akan bahas bersama dengan dua narasumber. Ini sudah hadir teman-teman dari UKM Bahasa Unismu Makassar, ada Rizkula. Selamat pagi Rizkula. Selamat pagi Kak. Rizkula selaku Ketua Umum UKM Bahasa Unismu Makassar. Apa kabarnya Rizkula? Alhamdulillah baik sekali Kak. Alhamdulillah baik. Di sampingnya juga ada Andi Faras Abia selaku pengurus UKM Bahasa Unismu Makassar. Selamat pagi Faras. Selamat pagi Kak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, teman-teman ini kan kalian berdua tergabung dalam UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang fokus pada bahasa bahasa asing maupun juga bahasa Indonesia seperti itu di Universitas Muhammadiyah Makassar. Ini teman-teman boleh jelaskan UKM ini sebenarnya fokusnya pada bahasa apa? Terus kemudian ini boleh dijelaskan lagi ini secara detail sejak kapan berdiri dan latar belakang berdiri. Mungkin dari ketua dulu. Oke, baik Kak. Jadi UKM Bahasa itu merupakan UKM yang bergerak di bidang kebahasaan. Nah, di sini UKM Bahasa dia terfokus ada dua, yaitu kebahasaan dan kebudayaan. Nah, jadi di sini UKM Bahasa dia memiliki 5 kebahasaan, yaitu bahasa Jepang, Korea, Inggris, Arab, dan daerah. Nah, di situ kami memperkenalkan budaya-budaya dari 5 negara tersebut di UKM Bahasa. Dan UKM Bahasa itu sendiri dia terbentuk pada tanggal 23 Maret 2014, Kak. 2014, jadi ini sudah masuk 11 tahun berdiri ya? Betul Kak. Nah, di Unismu kan sebenarnya ini ada jurusan bahasa asing juga nih. Ya, Nah, betul. kenapa teman-teman kemudian kampus sudah memberikan wadah untuk belajar bahasa asing, terus kenapa sih apa yang membuat teman-teman kemudian oke deh kita buat UKM yang bisa memberikan berbagai bahasa asing belajar di situ khususnya mahasiswa Unismu? Baik Kak, adapun tujuan dari kenapa UKM Bahasa ini dibentuk juga salah satunya itu sebagai wadah untuk mahasiswa, terutama untuk mahasiswa yang mungkin di Unismu itu ada beberapa bahasa yang tidak dipelajari Kak. Seperti bahasa Korea, bahasa Jepang, itu kurang difasilitasi di kampus. Nah, untuk yang di kampus sendiri itu bahasa Arab, ya memang itu dimaksimalkan. Tapi kami pikir pembelajaran di kampus juga itu masih terlalu formal, sehingga teman-teman yang ingin jauh lebih berkembang lagi itu sedikit terbatasi untuk bisa belajar bahasa asing, terutama untuk mendalami bahasa yang memang tidak ada di kampus begitu Kak. Jadi UKM Bahasa hadir sebagai wadah untuk teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa baru yang memang betul-betul punya minat dan bakat serta kemauan yang tinggi untuk mengeksplorasi terkait kemampuan kebahasanya mereka. Ya, jalannya kalian bisa join di UKM Bahasa Universitas Muhammadiyah Makassar. Oke, bisa join di UKM Bahasa Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, berarti ini yang boleh gabung ini dari berbagai jurusan dan fakultas dong. Sebelumnya ini Rizkula ini dari fakultas jurusan apa dan Faras juga dari jurusan dan fakultas apa? Oke, kalau dari saya Kak, saya itu dari Fakultas Agama Islam, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Oke, kalau saya sendiri Kak dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, berarti memang ini bisa menjadi pilihan alternatif ya bagi mahasiswa yang punya dua minat nih, misalnya minat di ekonomi tapi minat juga di bahasa, ini bisa join di UKM Bahasa Unismu. Nah, kalau kita berbicara soal UKM ini kan pasti punya prioritas dan juga pasti punya berbagai program kerja. Kalau saya ke Rizkula, ini kalau UKM Bahasa Unismu apa sih program kerjanya yang sudah sering dilakukan?
Baik, kalau di UKM Bahasa itu memiliki program kerja yang bersifat sosial. Ya, jadi di situ maksud saya bersifat sosial. Jadi mereka itu di UKM Bahasa mereka bisa mengajar di anak-anak, bahkan di anak kuliahan. Jadi di situ UKM Bahasa sembari kita memperkenalkan kebahasannya kami di tingkat universitas, tapi kami juga mengajarkan di tingkat SD, SMP dan SMA. Kami mempromosikan bahasanya UKM Bahasa bukan hanya di tingkat universitas, tapi kami juga memperkenalkan kebudayaan dan kebahasaan kami di tingkat sekolah dasar seperti itu, Kak. Oke, berarti memang memperkenalkan sejak dini ya, memperluas. bahasa-bahasa asing Iya. juga memperluas supaya Iya. makin mengenal lebih dini Iya. tentang bahasa asing. Kalau ke Faras, ini kan kalau untuk memperkuat SDM di UKM itu kan pasti ada program kerja yang rutin dilakukan mingguan, bulanan, harian. Nah itu teman-teman biasanya apa yang dilakukan nih untuk memperkuat lagi mendalami bahasa masing-masing di UKM Bahasa Unismu? Baik, untuk upaya kami dalam memperkuat SDM itu sendiri, ya jadi setiap per 2 minggu itu masing-masing divisi, ada 5 divisi ya Kak, masing-masing divisi itu melakukan pembelajaran rutin, mulai dari pembelajaran bahasa Arab itu kita terstruktur, jadi ada memang poin-poin atau fokus yang kita pelajari tiap minggunya, sehingga teman-teman yang hadir di UKM Bahasa tentu tidak hadir begitu saja. Mereka datang tentu mendapatkan apa yang mereka harapkan, seperti salah satunya pembelajaran tadi. Terlebih daripada itu, kita juga memiliki output dari hasil pembelajaran tadi, apa sih yang sebenarnya mau kita capai. Untuk itu, sebagai salah satu lembaga yang juga menyediakan wadah pembelajaran, kita juga memfasilitasi teman-teman mahasiswa ini untuk bisa mencapai sebuah prestasi, Kak. Jadi berbagai prestasi itu telah kita torehkan di UKM Bahasa lewat pembelajaran yang kita lakukan melalui 5 divisi tadi. Prestasi apa saja tuh yang sudah ditorehkan UKM Bahasa ini? Untuk prestasi sendiri, mulai dari yang sebelum-sebelumnya itu kita sudah ikut lomba debat internasional di Singapura, kemudian juga di Vietnam tahun 2016-19, pertukaran mahasiswa di Jepang juga tahun 2019, Kak. Kemudian juga baru-baru tahun 2023 kemarin, alhamdulillah mahasiswa UKM Bahasa itu meraih Best Speaker 7. Jadi senasional. Alhamdulillah, ya. Saya sendiri kemarin dan juga 3 orang teman saya kemarin dikirim ke delegasi untuk Universitas Muhammadiyah Makassar mewakili LL Dikti 9 di lomba debat kompetisi nasional debat Indonesia di Ciputra, Surabaya. Oke, itu bahasa Indonesia ya berarti? Iya, itu bahasa Indonesia. Oke, kalau ke Rizkula ini kan ada 5 bahasa nih yang menaungi atau yang menjadi titik fokus teman-teman di UKM Bahasa Unismu. Nah ini tiap bahasa ini apakah ada pengajar penutur aslinya yang teman-teman datangkan atau memang yang sudah paten senior di situ untuk memberikan pelajaran bahasa terkait dari tadi ada bahasa Korea, Inggris, Arab, Jepang dan daerah atau seperti apa ini? Oke, terkait pembelajaran tersebut, Kak, kami membuka peluang bagi teman-teman setiap divisi untuk menentukan siapa yang layak mengajar. Terkait yang mengajar, Kak, tentunya kami mengundang senior, tapi tidak memungkiri kami juga mengundang dari yang luar untuk memberi ilmunya kepada kami. Jadi terkait divisi tersebut kami membuka semua yang lowongan kayak bebas untuk mengikuti untuk belajar di UKM Bahasa, bahkan yang mengajar gitu. Oke, jadi memang bebas belajar dan juga bebas mengajar ya untuk di UKM Bahasa ini untuk bisa memberikan pelajaran tentunya khususnya 5 bahasa yang menjadi fokus teman-teman di UKM Bahasa Unismu. Oke, kita break Faras dan juga Rizkula, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi tentang UKM Bahasa Unismu Makassar. Saudara tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV.
Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, tentunya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya, dan juga masih bersama dua narasumber kami ini dari teman-teman UKM Bahasa Unismu Makassar. Kalau kita berbicara soal bahasa asing, ini kita ada yang bilang belajar bahasa Indonesia saja kita kadang masih salah-salah penempatannya, apalagi belajar bahasa asing. Berarti kan memang belajar bahasa asing ini punya kesulitan-kesulitan tersendiri nih. Kalau saya ke Rizkula, ini masing-masing bahasa apa sih kesulitan yang paling sering dihadapi oleh anggota UKM Bahasa Unismu Makassar, Rizkula? Oke, Kak. Terkait kesulitan tersebut, jadi di UKM Bahasa, anak-anak di UKM Bahasa itu memiliki kesulitan. Yang pertama, penghafalan kosakatanya. Itu merupakan kesulitan, dan juga pronunciation-nya, Kak. Itu jadi PR kami di UKM Bahasa, bagaimana pronunciation-nya teman-teman agar lebih baik di situ. Jadi di situ kami di UKM Bahasa sering melatih pronunciation-nya agar teman-teman dalam mengucapkan suatu kebahasaan bisa baik dan lancar. Oke, berarti memang kosakata dan penyebutannya ya. Dan bagaimana tuh cara menghandle? Ini penyebutan ini kan agak sulit nih karena kita memang harus ulang dan dengar berkali-kali. Nah, teman-teman bagaimana sih bisa kemudian memberikan pelatihan untuk bisa pronunciation yang bagus dan jelas? Mungkin saya ke Faras. Baik Kak, betul sekali tadi apa yang dibilang Ketua, bahwa salah satu faktor yang menjadi tantangan juga untuk kita di UKM Bahasa itu kosakata. Jadi kenapa kosakata itu penting? Karena itu adalah bentuk kalimat yang akan kita bentuk ya dari kosakata itu tadi. Nah, tantangannya teman-teman ya kadang kalau kita berikan edukasi terkait kosakata dihafalkan, ini agak sedikit terganggu karena memang banyak pembelajaran lainnya di luar daripada kuliah mereka, sehingga itu juga menjadi PR buat kita. Tapi untuk mensiasati itu Kak, alhamdulillah terlepas daripada apa yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap per 2 minggu itu kita lakukan pembelajaran rutin terkait divisi masing-masing. Nah, adapun kemudian untuk teknis dalam pelatihan pronunciation itu, jadi setiap mereka latihan dalam per 2 minggunya itu kita rekam Kak, rekam. Jadi setelah rekam kita review apa yang perlu diperbaiki, sehingga ada ada catatan untuk kita. Oh iya, kemarin saya belajar pengucapannya begini dan harusnya begini. Berarti akhirnya proses evaluasi ini penting ya dilakukan untuk supaya tahu kesalahannya di mana, terus apa yang perlu diperbaiki. Nah, tadi dari 5 bahasa asing ini kan salah satunya ini bahasa daerah, ini menarik nih. Biasanya kan kalau UKM Bahasa itu berarti memang fokus ke bahasa-bahasa asing ya, atau bahasa-bahasa internasional, bahasa-bahasa dunia seperti itu. Nah, kalau bahasa daerah ini saya penasaran nih, ini bahasa daerahnya fokus kemana? Apakah semua bahasa daerah di Indonesia dipelajari atau pilih beberapa bahasa daerah saja yang difokuskan, Rizkula? Kalau di UKM Bahasa itu hanya berfokus di bahasa daerah Kota Makassar, Kak. Oke, berarti hanya Kota Makassar saja. Apa sih yang melatar belakangi teman-teman? Oke deh, kita belajar bahasa daerah Kota Makassar. Karena kan kalian sudah tinggal di Makassar nih, Kak. Harusnya kan belajar bahasa yang bukan di Kota Makassar. Tapi apa ini yang menjadi motivasi teman-teman untuk belajar bahasa Makassar?
Pertama kan yang kita sekarang di kampus kita tuh yang di Kota Makassar, dan sini kami berkumpul di Kota Makassar, dan bahasa-bahasa yang kami pergunakan di sini biasanya atau yang kami dengar itu lebih dominan menggunakan bahasa Makassar, Kak. Sehingga kami memiliki inisiatif lebih baik kita menggunakan bahasa Makassar saja. Memang dominan yang sering digunakan masyarakat di Kota Makassar seperti itu, Kak. Sehingga kami memilih bahasa tersebut untuk dipelajari di UKM Bahasa. Oke, berarti memang fokusnya bahasa daerah yang memang hanya di Kota Makassar. Bahasa Makassar karena memang domisili Unismu dan juga mahasiswanya ini berada di Kota Makassar. Kalau ke Faras, sebelumnya asli mana Faras? Kalau saya asli Bulukumba, Kak. Asli Bulukumba, sama lah ya, bahasanya sama. Bahasa Kurang lebih sama, Makassar. Berarti tidak perlu belajar lagi atau belajar juga bahasa daerah Makassarnya. Baik, untuk bahasa daerah sendiri, Kak, sebenarnya agak sedikit beda ya, jadi beberapa gitu. kata itu. Jadi saya juga sedikit tertarik untuk mempelajari, karena terlepas daripada apa yang disampaikan Ketua tadi, memang betul bahwa kita tinggal atau berdomisili di Kota Makassar, terusnya Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian juga mahasiswa itu kebanyakan dari luar juga, Kak, untuk mempermudah interaksi antara satu sama lain, ya kita fasilitasi. Kemudian juga selain daripada memperkuat lagi identitasnya teman-teman yang memang dari Sulawesi Selatan, karena ditakutkan mereka belajar bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Korea, tapi lupa akan bahasanya sendiri. Tentu itu yang kita tidak mau. Oke, berarti memang penting juga ya untuk memberikan sedikit pengetahuan bahasa Makassar, teman-teman dari luar Makassar, untuk bisa berinteraksi dengan warga lokal di Kota Makassar. Oke, Faras, ini kalau boleh dijelaskan lagi, tadi kan disebutkan juga bahwa debat-debat juga ini sering dilakukan, teman-teman dikirim ya UKM Bahasa Makassar, Unismu Makassar ini untuk mewakili kampus melakukan debat-debat. Sebenarnya apakah ada divisi debat di UKM ini atau seperti apa? Boleh jelaskan kalau ada itu apa saja yang menjadi fokus teman-teman di sana? Baik, Kak, untuk di UKM Bahasa tersendiri ada divisi debat bahasa Inggris ya namanya. Tapi memang dalam divisi ini ada dua fokusnya. Jadi karena berhubung lomba-lomba yang juga kadang disediakan itu berbahasa Indonesia, jadi kita fokuskan ada yang bahasa Inggris, kemudian juga ada yang bahasa Indonesia. Nah, untuk beberapa tahun terakhir, teman-teman itu fokus di dua bahasa ini memang sangat signifikan, Kak. Jadi setiap tahunnya kita mengirimkan delegasi, entah itu lomba debat bahasa Inggris, kemarin itu di Tangerang. Di Tangerang, Universitas Terbuka. Kemudian juga KDMI, Kompetisi Debat Bahasa Indonesia di Ciputra kemarin. Untuk apa-apa saja sih yang sebenarnya dipelajari, kenapa ini dibedakan dengan divisi bahasa Inggris. Kalau di debat sendiri, Kak, kita lebih fokus untuk speakingnya. Jadi kalau di bahasa Inggris kan ada 4 fokus. Listening, writing, speaking, dan juga lain-lainnya. Nah, kalau di debat kita fokus di speakingnya mereka. Jadi teman-teman memang yang memang punya minat ya untuk memperkuat lagi public speakingnya, terutama dalam bahasa Inggris, ya saya sarankan untuk masuk di divisi debat bahasa Inggris. Oke, masuk di divisi debat bahasa Inggris supaya melatih lagi speakingnya ya. Apakah ada fokus teman-teman tema-tema apa saja yang biasanya dibahas di divisi debat ini yang menjadi menjadi andalan teman-teman untuk mengirim delegasi atau seperti apa? Kalau di divisi debat bahasa Inggris, Kak, terkait pembelajarannya itu kita fleksibel ya, sesuai dengan kondisi saat ini yang ada di Indonesia. Jadi tema-tema yang dibahas untuk diperdebatkan itu selalu update, Kak. Jadi selain daripada penguasaan public speaking dan juga materi, kita juga tentu mengetahui bagaimana kondisi negara kita ataupun kondisi masyarakat kita sekarang ini yang tentu menjadi masalah. Itu juga yang perdebatkan. Isu-isu terupdate ya. Betul di sekali. Indonesia ini menjadi titik fokus teman-teman juga untuk bisa mengupdate pengetahuan dan juga menjadi titik fokus untuk melakukan debat dan juga mengirimkan delegasi dari UKM Bahasa Unismu Makassar. Dan juga teman-teman nih kabarnya ini bulan 5 ini akan adakan kegiatan Festival Budaya atau Cultural Fest di Unismu Makassar. Nah, ini saya juga penasaran seperti apa nanti bentuk Cultural Fest yang akan dilakukan oleh teman-teman UKM Bahasa Unismu Makassar. Saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Selesai. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Kalau ada tampang pasir,
Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, tentunya masih bersama saya Gufran Lamataha. Oke, teman-teman, UKM Bahasa Unismu Makassar ini memang punya berbagai program ya. Salah satunya tadi saya sudah sebutkan sebelumnya adalah Cultural Fest yang akan teman-teman adakan di bulan 5 ini. Nah, saya juga penasaran sebenarnya apa sih yang teman-teman lakukan di Cultural Fest ini dan apa yang teman-teman maksud dengan Cultural Fest. Mungkin saya ke Rizkula. Rizkula, ini program kerja apa nih Cultural Fest ini? Oke Kak, jadi Cultural Fest ini merupakan program kerja tahunannya kami, yang mana di sini merupakan event terbesarnya kami, itu melibatkan seluruh masyarakat, baik mahasiswa, pelajar bahkan umum. Jadi di sini kami memiliki lomba di eventnya kami itu ada lomba yaitu ada 6 divisi di setiap lombanya. Itu ada lomba divisi bahasa Korea, Inggris, debat, Jepang, Arab, dan daerah. Seperti itu Kak. Jadi memang ini 5 fokus bahasa yang teman-teman tadi menjadi divisi di UKM Bahasa ini juga teman-teman lombakan ya di Cultural Fest di bulan 5 nanti. Oke, saya ke Faras. Faras ini kan sebagai pengurus UKM Bahasa Unismu Makassar, juga tahun ini sebagai Ketua Panitia Cultural Fest. Jadi sudah cocok nih kita mendatangkan Faras untuk tanya-tanya soal Cultural Fest. Oke, ini mungkin boleh jelaskan, ini konsepnya nanti berapa hari dan temanya apa saja, terus nanti agenda kegiatannya per hari itu nanti teman-teman bakal lakukan apa saja di Cultural Fest ini? Baik, untuk Cultural Fest sendiri ini sudah berjalan yang ke volume 6 ya Kak ya. Jadi untuk kegiatannya itu nanti berjalan selama 5 hari, kita berlokasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, untuk skala lombanya itu teman-teman semua kita buka untuk ada sesi pelajar, kemudian juga mahasiswa dan juga masyarakat umum. Kenapa kita memberikan kesempatan untuk komunitas-komunitas yang ada di luar Kak. Jadi di sini di Cultural Fest ini selain daripada ajang untuk teman-teman bisa mengupgrade lagi bagaimana kompetensi mereka selama pembelajaran, terutama teman-teman yang minat kebahasanya itu dari luar, itu sebagai ajang juga silaturahmi untuk segala komunitas dan juga masyarakat pecinta bahasa dan kebudayaan. Adapun rangkaian kegiatannya kita nanti hari pertama itu pembukaan. Untuk lombanya itu di 3 hari pertengahannya Kak. Nah, yang paling pentingnya itu menurut kami ada di hari terakhir karena di situ ada festival. Festivalnya nanti itu berbagai bahasa berbagai budaya yang ada di negara yang kita sebutkan tadi itu bakalan kita tampilkan di situ. Ada dari Jepang, Korea, dan situ yang bakal menjadi titik beratnya kita di Cultural Fest ini. Mungkin seperti itu. Berarti nanti ada cosplay. Ya, betul sekali. Oke. Nah, untuk tahun ini Cultural Fest-nya temanya apa nih yang teman-teman angkat? Untuk tema Cultural Fest tahun ini kita menitik beratkan memang kepada bagaimana seberapa pentingnya bahasa untuk anak muda sekarang ini. Jadi selain teman-teman berkembang di era globalisasi ini, mereka tidak lupa akan bagaimana identitas kebahasanya mereka dan juga mengupgrade diri mereka dalam kebahasaan dan budaya itu sendiri Kak. Gitu. Oke, ini kan teman-teman adakan nanti di Unismu Makassar bulan 5 nanti. Ini tepatnya tanggalnya kapan nih? Nah, untuk tanggalnya sendiri teman-teman, kita nanti bakalan mulai di tanggal 20 hingga 24 Mei 2025. Oke, 20 sampai 24 Mei 2025 di Unismu Makassar. Oke, ini boleh kita lanjut lagi ngomong soal program kerja Cultural Fest. Kalau saya ke Ketua Umum Rizkula, ini Cultural Fest sebenarnya menjadi program rutin dari UKM Bahasa ini sudah berapa lama nih? Apakah ini pertama kali atau ini sudah yang keberapa kali?
Oke Kak, terkait itu ini bukan pertama kali, ini sudah berjalan selama 6 tahun. Berarti ini yang ke-6 ya? Tahun ini tahun ke-6 Kak, seperti itu. Oke. Jadi ini apakah tiap tahun temanya beda? Terus bagaimana nih teman-teman lihat antusias pendaftar yang bergabung di perlombaan Cultural Fest ini? Apakah makin meningkat atau seperti apa nih? Oke, terkait temanya itu sendiri, setiap tahun itu pasti temanya berbeda, bahkan konsepnya itu berbeda. Dan terkait pesertanya setiap tahun itu di Cultural Fest itu bertambah, bahkan tahun kemarin itu 700 peserta. Oke. Itu tergabung dari mahasiswa, umum, dan pelajar. Oke. Tahun lalu sampai 700 ya, 700 peserta. Itu dari jauh dari mana sih? Dia tingkat nasional Kak. Oh oke, dari memang ini tingkat nasional, jadi seluruh mahasiswa ya dari berbagai universitas di Indonesia ini boleh berdaftar dan juga ikut lomba yang ada di Cultural Fest di UKM Unismu Makassar. Baik, Faras boleh langsung dong sekalian ajak pemirsa di luar sana untuk datang, join, ikut kegiatan di Cultural Fest UKM Bahasa Unismu Makassar, silakan. Oke teman-teman semua, untuk kalian pelajar, mahasiswa dan juga masyarakat pecinta bahasa, saya selaku Ketua Panitia Cultural Fest mengajak kalian semua untuk bergabung mengikuti lomba yang kami sediakan. Jadi pendaftarannya itu dibuka mulai dari 10 Maret hingga 24 Maret 2025. Kami tunggu di Cultural Fest Vol 6. Oke, ditunggu di Cultural Fest Vol 6 2025. Terakhir saya ke Rizkula, boleh dong kasih harapan Anda kepada pemuda-pemuda khususnya mahasiswa yang di Kota Makassar untuk sama-sama belajar bahasa asing, khususnya yang teman-teman fokuskan di UKM Bahasa Unismu Makassar. Silakan kasih. Baik, untuk teman-teman yang ada di Kota Makassar, terutama di Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi untuk teman-teman yang berada di Universitas Muhammadiyah Makassar, baik itu di semester 1 dan semester 3 yang ingin mengembangkan kebahasaannya, bahkan yang sudah memiliki skill kebahasaan dan ingin ingin meraih prestasi di UKM Bahasa, silakan join di UKM Bahasa, karena di UKM Bahasa memiliki berbagai kebahasaan dan memiliki berbagai bidang prestasi. Oke, jadi untuk meningkatkan prestasi dan juga belajar bahasa, silakan teman-teman join di UKM Bahasa Unismu, khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan untuk mahasiswa secara umum atau internasional boleh datang di Cultural Fest, nanti diadakan di tanggal 20 hingga 24 Mei 2025. Terima kasih Rizkula dan juga Andi Faras Abiyu sudah hadir di Kompas TV, teman-teman dari UKM Bahasa Unismu Makassar. Semoga nanti kegiatannya berjalan lancar, pendaftarnya makin membludak lagi, lebih 700, dan antusias masyarakat juga makin bertambah. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Sosial. Saya Gufran Alamata, mewakili kerabat kerja, pamit undur diri. Sampai jumpa.